warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Ibu akan kembali menjelaskan tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas apa itu sifat koligatif, tapi untuk larutan non-elektrolit. Nah, apa sebetulnya perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, mari kita simak ya. Larutan elektrolit memiliki sifat yang pertama, dia mempunyai derajat ionisasi yang diberi simbol alfa, di mana nilai alfa ini berkisar antara 0 sampai sama dengan 1. Jadi nilainya ini lebih besar daripada 0, tetapi maksimal adalah 1 ya. Artinya kalau 1 ini berarti si larutan tersebut terionisasi sempurna. Nah, kemudian sifat yang kedua, karena dia memiliki derajat ionisasi, otomatis dia bisa mengalami ionisasi. Contohnya, AlCl3 jika kita larutkan di dalam air, maka dia akan terurai membentuk ion-ionnya, yaitu ion Al3+ dan 3 buah ion Cl-. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa satu partikel AlCl3 ketika dia terionisasi, dia dapat membentuk 4 partikel baru yang terdiri dari 1 Al3+ dan 3 buah ion Cl-. Nah, bagaimana kalau larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit sebaliknya tentunya ya. Sifatnya yang pertama, dia tidak memiliki derajat ionisasi atau nilai alfanya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dia juga tidak mengalami ionisasi. Contohnya, glukosa atau C6H12O6, jika kita larutkan di dalam air, maka dia akan tetap menjadi larutan glukosa, tetap jadi C6H12O6. Sehingga satu partikel glukosa ketika dilarutkan dia tetap membentuk satu partikel saja, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melihat suatu data percobaan berikut ini Ananda. Nah, dari tabel ini ada 5 buah larutan yang kita gunakan untuk percobaan. Di antaranya glukosa, NaCl, KCl, H2SO4, dan H2SO4. Di antara kelima jenis larutan ini, ada yang bersifat non-elektrolit, yaitu glukosa, dan sisanya NaCl, KCl, H2SO4, dan H2SO4 adalah larutan elektrolit. Digunakan konsentrasi yang sama semuanya, yaitu 0,005 molar. Tetapi ternyata data hasil percobaan untuk pengukuran titik beku, penurunan titik beku dari kelima larutan ini, hasilnya tidak sama ya. Untuk glukosa, nilai penurunan titik bekunya atau delta TF-nya adalah 0,0093. Sementara kalau NaCl nilainya 0,0183. Ternyata penurunan titik beku NaCl 2 kali lebih besar daripada glukosa. Kenapa bisa demikian? Nah, kita kembali lagi. Kalau glukosa dia tidak bisa mengalami ionisasi ya. Jadi satu partikelnya ketika dilarutkan hanya menghasilkan satu partikel saja. Tetapi NaCl ketika dia dilarutkan yang awalnya satu partikel NaCl maka akan berubah menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Totalnya menjadi 2 partikel. Ternyata 2 partikel itu menyebabkan NaCl memiliki penurunan titik beku atau delta TF yang lebih besar daripada delta TF glukosa. Nah, kita lihat lagi data dari KCl. Ya, data dari KCl ternyata tidak jauh berbeda dengan data dari NaCl. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu alasannya? Betul, jadi kalau kita lihat ternyata jumlah ion yang dimiliki KCl itu sama dengan jumlah ion yang dimiliki oleh NaCl. Berapa jumlah ionnya? 2 ya. Jadi KCl kalau terionisasi akan membentuk ion K+ dan ion Cl-. Totalnya ada 2 ion. Nah, bagaimana dengan larutan K2SO4? K2SO4 jika dia terionisasi akan membentuk 2 buah K+ dan 1 buah SO42-. Totalnya ada berapa ion? Ada 3 ya, Ananda ya. Karena dia memiliki 3 buah ion, otomatis jumlah partikelnya lebih banyak. Nah, apakah penurunan titik bekunya akan sama? Nah, ternyata setelah kita cek di data, tidak ya.
Ternyata H2SO4 memiliki penurunan titik beku lebih besar daripada NaCl ataupun glukosa. Terhadap glukosa 3 kali lebih besar, terhadap NaCl 2/3 kali lebih besar ya. Ini tentu sebanding dengan jumlah ion yang dimiliki oleh H2SO4. Nah, bagaimana dengan H2SO4? Berapa jumlah ion yang dimiliki oleh H2SO4? Ya, H2SO4 jika kita ionisasikan akan menghasilkan 2H+ ditambah 1SO4 2-, sehingga total seluruhnya ada 2 tambah 1, maaf, 2 tambah 1 berarti ada 3 buah ion ya. Jadi H2SO4 memiliki 3 buah ion, artinya memiliki 3 buah partikel, sehingga dia akan memiliki penurunan tekanan beku yang sama, hampir sama dengan H2SO4 karena sama-sama memiliki 3 buah ion. Nah, dari sini Ananda kita bisa ambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah ion yang dimiliki oleh suatu larutan elektrolit, maka sifat koligatif larutannya akan semakin besar. Kalau di sini karena yang kita gunakan adalah delta TF datanya atau penurunan titik beku, maka penurunan titik bekunya jadi semakin besar. Jadi jelas ya bahwa jumlah ion dalam suatu larutan elektrolit itu sangat berpengaruh terhadap sifat koligatifnya. Nah, bagaimana rumus untuk sifat koligatif pada larutan elektrolit? Apakah sama dengan larutan non-elektrolit? Ya, ada perbedaan sedikit. Jika pada larutan non-elektrolit untuk penurunan tekanan uap misalkan ya, delta P adalah XT dikali P0. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit, penurunan tekanan uap dirumuskan sebagai delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Nah, ada I di sini ya. Begitupun untuk kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB dirumuskan sebagai M molalitas dikali KB kemudian dikali I. Nah, begitu juga untuk penurunan titik beku atau delta F. Delta F dirumuskan sebagai M dikali KF dikali I. Nah, satu lagi, begitupun tekanan osmotik. V dirumuskan sebagai M dikali R dikali T dikali I. Nah, sebetulnya apa ya I itu ya? Nah, I adalah disebut sebagai faktor Van Hoff ya, yang besarnya yaitu I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 dikali alfa, di mana N-nya di sini adalah jumlah ion yang dimiliki oleh larutan elektrolit dan alfa adalah derajat ionisasi dari si larutan elektrolit tersebut. Bagaimana cara menghitung faktor Van Hoff? Ya, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya, hitunglah faktor Van Hoff untuk larutan BaCl2 yang memiliki derajat ionisasi 90%. Jadi larutannya BaCl2 Ananda. Kalau kita ionisasikan BaCl2 itu akan menghasilkan 1 buah Ba yang bermuatan 2+ ditambah 2 buah Cl yang bermuatan min. Totalnya ada berapa ion? Ya, totalnya N-nya ada 3 ion. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari I ya, bahwa I itu adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa, kita masukkan. Maka I dari si BaCl2 adalah 1 ditambah dalam kurung, kita masukkan nilai N-nya 3 dikurangi 1 dikali alfanya. Alfa yang ada di soal yaitu 90% ya. Misal kita ubah menjadi desimal 0,9. Nah, setelah kita hitung ya, hasilnya adalah 1 ditambah 2 kali 0,9 atau 1 ditambah 1,8 sama dengan 2,8. Itu adalah nilai I untuk BaCl2 yang tadi kita hitung. Gimana Anda? Bisa dipahami? Ya, kita sudah belajar mencari nilai I atau nilai faktor Van Hoff. Nah, bagaimana kita belajar menjawab soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Nah, kita simak contoh soal berikut. Misal, sebanyak 5,85 gram NaCl. Diketahui MR-nya 58,5 gram per mol, dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml.
Hitunglah tekanan osmotik larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan larutan terionisasi sempurna dengan nilai alfa sama dengan 1. Ya. Jawabannya kita tulis dulu informasi yang diketahui. Yang pertama, NaCl. Nah, NaCl akan memiliki berapa ion? Betul, akan memiliki 2 buah ion sehingga nilai N-nya sama dengan 2. Kemudian dari soal juga kita tahu bahwa nilai alfanya sama dengan 1. Nah, kita cari dulu nilai I, Ananda. I adalah 1 ditambah N-1 kali alfa ya. Kita masukkan nilainya sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 1. Ya, hasilnya adalah 1 ditambah 1 kali 1 dong. 1 ditambah 1 tentu sama dengan 2. Nah, itu adalah I untuk NaCl. Baru kemudian kita cari tekanan osmotiknya dengan rumus V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ya, kita masukkan rumusnya, yaitu massa per mR dikali 1000 per volume dikali R dikali T dikali I. Ya, kita masukkan nilai yang tertera di soal. Masanya 5,85 gram, MR-nya 58,5 gram per mol dikali 1000 per volumenya 500 ml dikali R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali T-nya, jangan lupa Ananda, karena harus dalam satuan Kelvin kita ubah dulu. Dari 27 derajat Celcius menjadi Kelvin ditambah 273. 27 ditambah 273 hasilnya adalah 300. Kita masukkan nilai 300 Kelvin dikali I-nya kita masukkan angka 2. Nah, dari sini kita memperoleh hasilnya adalah 9,84 atmosfer. Nah, jadi tekanan osmotik dari larutan NaCl tadi adalah 9,84 atmosfer. Gimana Ananda, bisa dipahami? Ya, demikian video Ibu tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.